Nah, saya mau cerita sedikit tentang diri saya yang sangat introvert. Introvert Paul. Seintrovert apa? Teman saya dikit. Jadi makin kesini itu circle saya tuh makin dikit ya. Karena memang memilih ya siapa teman-teman yang bisa saya ajak ngobrol dengan enak gitu loh. Apalagi dulu di awal karir saya bangun bisnis MLM di akhir tahun 2002. Waktu Pak Suprato minta saya bikin daftar nama. Jangan pilih-pilih. Oke. Dan saya hanya bisa tulis 20 nama gitu. Ya memang sewaktu jalankan bisnis MLM makin lama teman saya makin banyak. Jaringan berkembang di mana-mana di berbagai daerah ya. Tapi di awal-awal ya seperti itu gitu. Teman saya dikit banget. Kemudian juga nggak bisa lama di keramaian ya. Makin lama di sebuah keramaian itu apalagi kalau hari Minggu ke mall gitu ya. Lihat keramaian itu makin lama makin stres gitu loh. Energi saya itu cepat habis. Suka menyendiri. Jadi bisa lakukan banyak aktivitas sendirian ya. Nonton bisa sendiri. Pergi ngafe bisa sendiri, kemana-mana bisa sendiri. Jadi menikmati kesendirian bisa gitu loh. Gak bisa bicara lama-lama. Saya bicara hanya seperlunya. Kalau meeting ya, itu kalau diatur habis ini meeting lagi, wah habis energi saya. Bisa kayak gitu loh ya. Makanya dulu itu saya pikir, kayaknya saya punya masalah kesehatan deh. Kenapa kok capek banget ya, padahal tidak aktivitas fisik, nggak ada olahraga, nggak lari sana lari sini, nggak keringatan, angkat-angkat beban itu nggak ada, tapi kok capeknya luar biasa. Sampai akhirnya saya baca buku tentang personality, saya baca tentang introvert seperti apa, baru sadar bahwa ternyata kalau seorang introvert yang ketemu orang terus-terusan itu habis energinya cepet banget. Nah sejak itu saya jadi paham bagaimana caranya mengatur pola kerja saya. Jadi kalau lagi di luar kota, lagi mau meeting, udah tahu tuh jadwal-jadwal meetingnya itu saya atur sebaik mungkin agar energi saya itu nggak habis. Jadi orang-orang itu masih bisa mendapatkan maksimalnya diri saya sewaktu bicara dengan mereka gitu ya. Dan juga harus rapi dan terorganisir. Repot banget kalau misalkan tiba-tiba ada acara dadakan, ketemu orang dadakan, itu bisa langsung buyar seperti itu. Nah, seintrovert itulah saya gitu. Tapi bukan berarti orang introvert itu nggak bisa berbisnis, nggak bisa bicara sama orang. Itu dua hal yang berbeda. Saya juga seorang seniman, saya juga pegawai biasa lah di sebuah perusahaan shipping line. Nah menariknya ini teman-teman sekalian. Saya punya pengalaman di asuransi dan properti yang dimana kita harus bisa bicara. Saya juga dosen public speaking ya. Dulu waktu tinggal di Medan, selama setahun lebih ya saya ngajar sebagai dosen tentang public speaking. Kan lucu kan, orang yang nggak bisa bicara, malas bicara, tapi ngajarin orang bicara gitu. Dan juga punya camp Muay Thai di Medan yang sekarang masih terus jalan. Content creator, bisnis content creator, jadi sangat mengandalkan bacotan ya, bicara-bicara terus seperti itu. Dan juga pengalaman MLM 20 tahun lebih. Nah ini saya mau tunjukkan ke Anda teman-teman sekalian, bahwa kalau Anda punya kepribadian yang sama dengan saya, introvert Paul, saya nggak bisa bicara, saya nggak cocok jalankan bisnis ini. Enggak teman-teman sekalian ya, Anda bisa, tinggal Anda ngatur aja semuanya. Belajar memanage diri Anda, belajar mengontrol kepribadian Anda itu. Anda tinggal mempelajari saja gimana Anda bisa mengelola itu semuanya dengan baik gitu loh. Anda bisa jadi pembicara hebat, Anda bisa jadi seorang pengusaha yang hebat juga walaupun Anda introvert. Karena Anda nggak ada hubungannya. Anda mau introvert ataupun mau ekstrovert, nggak ada hubungannya tentang Anda bakal sukses nggak sebagai pembicara, Anda bakal sukses nggak di sebuah bisnis gitu loh. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Nah ini yang saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Jadi Anda yang introvert yang mirip dengan saya, ayo welcome di sini, Anda bisa juga. Justru nanti teman-teman sekalian, saya akan banyak sharing ke teman-teman bagaimana caranya mengontrol itu semuanya, memanage jadwal kerja Anda, waktu Anda, diri Anda, mengenali diri Anda lebih dalam lagi. Nah nanti di Core Academy Anda akan belajar itu semuanya. Nah tapi kalau kita bicara soal bisnis ya, resultnya, impiannya ya, kita mau jadi seperti apa, kita mau capai apa, itu semuanya sangat bergantung pada kendaraan ya. Kendaraan yang tepat itu penting banget. Seperti contoh kalau kita mau ke Bali dari Jakarta, ya ada beberapa pilihan. Kita bisa naik pesawat, kita bisa jalan kaki dan berenang, kita bisa naik mobil juga
ya. Nah, ini semuanya ya, kendaraan ini semuanya bisa membawa kita ke Bali. Hanya beda di waktunya. Kalau Anda mau cepat, ya, naik pesawat 1 jam 30 menit. Kalau Anda nyetir mobil, 18 jam. Kalau Anda jalan kaki dan berenang, ya 10 hari. Kalau Anda tidak tewas ya di perjalanan dimakan hiu gitu. Nah, sekarang yang perlu Anda tanyakan itu adalah, Anda punya cukup waktu nggak untuk bisa mewujudkan impian Anda? Anda masih punya banyak waktu nggak untuk nyetir 18 jam? Atau Anda mau hemat waktu? Beda ya kalau misalkan Anda mau menikmati perjalanan darat, Anda suka banget dengan nyetir, itu beda, lain cerita ya, itu kan hobi ya. Tapi kalau kita bicara soal impian, kalau bisa mewujudkan impian lebih cepat, kenapa harus lebih lama? Kan gitu ya. Ini soal usia kita, soal orang yang kita cintai, keluarga kita yang juga mengharapkan Anda bisa cepat sukses. Kan seperti itu. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Dan yang penting juga, apakah kendaraan Anda itu benar-benar bisa mewujudkan impian Anda atau tidak? Ini harus benar-benar dengan jujur Anda bertanya dan menjawab. Karena gini teman-teman, kalau kita mau ke bulan, Anda pakai mobil yang paling canggih, yang paling cepat, yang paling mahal pun, tetap aja nggak bisa bawa Anda ke bulan karena salah kendaraan. Anda harus mengakui hal itu, bahwa yang bisa mengantar Anda ke bulan itu adalah Apollo, pesawat Apollo gitu. Bukan mobil Lamborghini atau Ferrari yang harganya belasan miliar. Bukan. Artinya kita harus belajar untuk mengenali kendaraan tersebut, belajar cara bagaimana Anda bisa masuk ke kendaraan itu atau menggunakan kendaraan itu untuk mencapai ke bulan. Sama juga dalam kehidupan Anda. So, coba Anda dengan jujur tanya pada diri Anda sendiri. Karir Anda, jenis pekerjaan atau bisnis Anda, apapun itu, benar-benar bisa membantu Anda mewujudkan impian Anda atau tidak? Ya, Anda udah berapa lama di sana? Dan bagaimana hasilnya? Apakah Anda sudah puas? Kalau Anda melihat bahwa itu nggak bisa jadi kendaraan andalan, ya Anda harus mengakui itu dan mencari kendaraan yang bisa membantu Anda untuk mewujudkan impian. Kalau bisa, berapa lama yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian Anda? Anda harus mengakuinya secara sadar. Kalau lama, apakah Anda butuh mencari kendaraan yang lebih cepat yang bisa mengantar Anda ke impian Anda? Seperti contoh, Anda pengen punya income 100 juta per bulan, pasif misalkan. Pilihannya banyak. Bisa bisnis konvensional. Saya pernah tanya seorang teman yang sukses banget di konvensional, dia bilang ya at least ya, kamu harus punya modal 10 miliar lah biar bisa punya income ratusan juta. Nah, ini hanya gambaran gambaran kasarnya lah ya. Itu percakapan saya dengan teman saya itu juga cukup banyak sehingga bisa menyimpulkan 10 miliar gitu loh. Ya, memang kalau kita berpikir ya 10 miliar itu angka yang sangat oke ya untuk bisa bereksperimen dalam sebuah bisnis, bisa ya banyak hal lah yang bisa kita lakukan dengan angka 10 miliar itu. Tapi coba Anda bayangkan 10 miliar modalnya kan gede kan? Artinya resiko kan juga besar. Gak semua orang juga punya angka 10 miliar itu. Nah, menabung juga bisa ya. Kalau Anda punya duit di bank, di deposito kan 20 miliar, maka Anda tiap bulan bisa dapat lebih kurang sekitar 100 juta. Cuma masalahnya 20 miliar gimana caranya ya. Kalau Anda sanggup menabung 10 juta ya tiap bulan ya, 10 juta, Anda butuh 167 tahun. Kalau 10 juta. Kalau saya bisa menabung kurang dari itu, ya butuh panjang lagi. Nah, sekarang Anda tanyalah 167 tahun, logika nggak sih? Ada nggak di antara Anda yang masih hidup 167 tahun? Ya ditambah dengan umur Anda sekarang yang baru lahir 0 usia aja 167 tahun lagi udah kemana-mana gitu loh ya. Ya, jiwanya itu loh udah kemana-mana, udah pasti nggak ada di bumi ini lagi. Seandainya nih Anda itu setengah dewa deh, Anda bisa hidup sampai 167 tahun dan masih sehat gitu. 20 miliar di tahun itu
itu angkanya sekecil apa? Kan inflasi kan, setiap tahun itu pasti terjadi inflasi-inflasi yang 167 tahun lagi 20 miliar mungkin itu setara dengan 2 juta atau 10 juta gitu loh tahun ini. Kita nggak tahu, tapi intinya adalah ya ini angka yang tidak masuk akal lah untuk menabung biar bisa punya income, passive income gitu loh, 100 juta. Nah, online shop salah satu bisnis yang bisa jadi pertimbangan gitu. Saya punya teman-teman yang sukses banget di online shop, mereka sangat sangat kuat, sangat stabil secara keuangan gitu loh, gara-gara menjalankan bisnis keras untuk ngehandle ini semuanya. Cari supplier sendiri, pergi ke luar negeri, lihat barang apa yang kayaknya bisa berkembang di sini. Anda harus stok barang, Anda harus punya gudangnya, ngurus semua perizinannya, dan tentunya Anda harus punya pegawai. Nggak mungkin income ratusan juta tapi masih kerja sendiri semuanya, nggak mungkin teman-teman. Ya, tewas kita. Oke, strategi marketingnya juga penting. Facebook Ads, Google Ads, Anda harus kuasai. Kalau enggak ya Anda gaji orang untuk ngehandle itu semuanya. Biar bisa dapat istilahnya winning campaign. Kalau udah dapat itu, wah Anda jor-joran aja di iklan. Ada teman saya yang iklannya itu per bulan itu bisa puluhan juta, ada yang bahkan ratusan juta, ada yang bahkan sampai miliaran buang di iklan. Kenapa? Karena rumusnya udah dapet untuk bisa membawa traffic yang banyak. Wah, dia udah tahu tinggal pelipatan ganda di iklannya saja. Tapi untuk menuju ke sana itu butuh perjuangan kan? Nggak Anda harus belajar sendiri, Anda hire orang untuk melakukan ini semuanya. Ekspedisinya, after salesnya juga penting karena semakin besar omset kita, komplain-komplain itu pasti ada gitu. Nah, Anda harus punya orang yang menghandle itu juga semua gitu. Jadi nggak mungkin lah Anda lakukan sendiri, ada timnya lah. Ya Anda harus kerja keras di sini. Nah, atau Anda pilih yang lebih sederhana yang sudah dijelaskan tadi, Movinit. Ya, di mana ini semuanya sudah diurus oleh Movinit. Anda nggak perlu stok barang lagi, nggak perlu riset pasar lagi, urus legalitas juga nggak usah, kantor dan gudang juga. Anda bisa kerjakan dimanapun juga dan ada mentoringnya sampai sukses. Simpelnya gini kan bisnis kan, kalau misalkan Anda punya modal 20 juta lah, Anda jual produk profit 100%, berarti profitnya 20 juta, ya kan? Nah, kalau Anda mau menaikkan profit, ada dua cara. Ini penjelasan yang paling awam. Dua cara untuk naikin profit. Yang pertama adalah tambah modal, atau yang kedua naikin harga. Nah, Anda nggak mungkin dong naikin harga baru jalan sekitar 6 bulan. Bermewah-mewahan dulu gitu loh ya. Untuk belanja-belanja dulu. Tapi Anda kembalikan profit itu, masukin ke dana modal lagi, beli barang lebih banyak lagi, biar bisa dapat profit. Modal, intinya adalah modal harus diinjek terus, biar profit Anda makin gede. Kira-kira kasarnya seperti itu. Tapi di Movinit kan enggak, teman-teman. Anda oke lah mulai dari 2 juta, mulai dari 5 juta. Paling tinggi maksimal pembelanjaan Anda itu platinum 9 juta. Setelah itu ya udah stop. Anda enggak harus selesai. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Kembangin basis konsumen Anda, perbesar network, perkenalkan bisnis ini, jual bisnis ini kepada orang-orang sehingga banyak orang yang beli bisnis ini. 9 juta. Jadi Anda bukan tambah modal, tapi Anda tambah jaringan. Maka income Anda makin gede, bisa belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Income yang bisa Anda dapatkan dengan modal maksimal belanja di paket platinum 9 jutaan. Seperti itu loh teman-teman sekalian bisnis ini. Sesimpel ini teman-teman. Ya, memang ada kerjanya. Kerjanya kita itu adalah memperkenalkan atau menjual bisnis ini kepada orang-orang dengan cara membangun jaringan recruiting kemanapun juga, punya teman, kenalan di berbagai kota. Anda tinggal rekrut semakin banyak, maka hasil Anda semakin besar. Dan langkah kerjanya cuma ini teman-teman. Anggaplah ya, Anda bisa presentasi cerita ke orang 2 orang per hari, ya, kali 26 hari.
Ya, kita anggap setiap minggu itu kan satu bulan kan ada 4 minggu ya. Nah, minggu itu kita pakai untuk ada 1 hari untuk me time lah ya, Anda untuk cas kembali gitu. 26 hari kerja, setiap hari 2 orang. Berarti kan dalam 1 bulan Anda ketemu dengan 52 orang. Anda ceritakan konsep ini kepada 52 orang. Kita ambil 10% aja deh yang tertarik. 5 orang join. Ya. Jadi angkanya simple. Anda tinggal ajarkan 5 orang ini untuk lakukan hal yang sama. Anda tetap lakukan hal yang sama, tapi 5 orang yang melakukan di dalam tim Anda. Itulah yang namanya multiplikasi. 2 orang presentasi 2 orang per hari juga bukan makan waktu yang gitu banyak. Paling lebih kurang 3 jam saja. 1 orang itu paling 1 jam, 2 orang 2 jam, plus nunggu-nunggu dan lain-lain ya 3 jam lah teman-teman. 3 jam itu kan bukan kerja keras. Kita kerja di kantor loh, seperti saya dulu kerja di kantor loh, 9 to 5, 8 jam per hari. Bangun bukan bisnis saya sendiri, tapi bangun bisnis orang lain. Yang makin kaya bos saya ya gitu-gitu saja. Itu pun saya lakukan. Ya, banyak orang melakukan yang seperti itu. Nah, sekarang kita bangun bisnis kita sendiri, 3 jam saja per hari. Kan bukan kerja keras yang kebangetan banget, tapi Anda bisa menghasilkan 5 orang join. Nah, 5 orang ini melakukan hal yang sama, berarti 5 kali 52 orang, sudah berapa banyak presentasi yang terjadi di jaringan Anda. Itulah yang namanya pelipat gandaan. Itulah kekuatan dari bisnis ini teman-teman sekalian. Nah, ini kan kalau misalkan ada 5 orang join sebulan ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara yang paling kasihan deh, yang paling sial deh. Anda dengan melakukan langkah kerja yang seperti ini ya, tiap hari 2 orang udah selama 26 hari. Tapi yang join itu cuma 1. Anda hanya bisa rekrut 1, sisanya nolak Anda. Sial banget. Berarti 1 bulan hanya 2 orang, Anda dan orang baru ini. Nah, orang baru ini juga Anda duplikasikan. Ayo lakukan setiap hari 2 orang, 26 hari. Dan dia juga duplikasi namanya ya. Sial juga, dia hanya bisa rekrut 1 orang. Dan Anda bisa rekrut 1 orang lagi. Oke? Berarti di bulan kedua totalnya sudah ada 4 orang, ya kan? Nah, kesialan ini terus dilanjutkan teman-teman. Di bulan ketiga masing-masing dari Anda ini hanya bisa rekrut 4 orang. Berarti total ada 8 orang. Nah, kita udah tahu kan rumusnya kan? 2 jadi 4 jadi 8. Berarti di bulan keempat kalau masing-masing dari ini semua bisa rekrut 1 orang, berarti tinggal kali 2 kan? 16. Total tim Anda 16 di bulan keempat. Di bulan kelima total tim Anda ada 32. Ini kalau tinggal dikali ya, 64, 128, sehingga dalam 1 tahun total tim Anda ada 4.000 orang. Nah, 4.000 ini kalau misalkan kita bagi jadi 2.000 kiri dan 2.000 kanan, dan kita udah belajar juga 1 pairing platinum itu 450.000 kan, berarti ini ada 2.000 pairing kali 450, total bonus pairing Anda 900 juta dalam 1 tahun. Belum termasuk bonus-bonus lain. Ya, artinya kalau dibagi 12, rata-rata income Anda per bulan pairingnya 75 juta. Worth it gak teman-teman sekalian? Ini adalah perhitungan yang paling sial loh. Yang penting konsisten kan dilakukan terus-menerus. Nah, banyak orang yang gak sabar. Mereka lihat, aduh gua udah kerja keras kayak kuda. Ya, kerja keras kayak kuda ya. Emang ada ya? Gak tau lah ya, pokoknya gue udah kerja keras deh gitu loh. Di bulan ketiga totalnya cuma 8 orang. Aduh, bisnis ini gak worth it. Padahal ya, kalau 8 orang ini masing-masing 1, 16 loh, 32 loh, 64. Orang lupa dengan duplikasi yang seperti ini, multiplikasi yang terjadi. Sabar dan konsisten aja. Dan skenario itu gak mungkin terjadi teman-teman. Ini kan sial banget kan, masing-masing orang hanya bisa rekrut 1 orang. Yang lebih masuk akal yang tadi teman-teman. Ya, 10% orang bergabung, berarti 5 orang bergabung, lebih masuk akal itu. Tapi dengan ketidakmasuk akalan yang ini, kesialan ini, kutukan ini, masih loh bisa menghasilkan rata-rata per bulan 75 juta. Modalnya berapa? Ya 9 juta paket platinum. Makanya bisnis ini sederhana. Kerja keras iya, tapi bisnis ini sederhana. Anda nggak perlu lagi ngurus yang ribet-ribet, Movinit yang bantu lakukan itu semuanya. Fokus Anda adalah menjual, tanda kutip, menjual bisnis ini. Buka cabang, buka network sebesar-besarnya.
Itu aja yang perlu kita lakukan. Nah, sebagai penutup, saya ingat banget dan ini menjadi quotes favorit saya ya dari Sir Richard Branson ya, dia co-founder dari The Virgin Group. Dia bilang apa? Jika seseorang menawarkan sebuah peluang yang menakjubkan dan Anda tidak yakin bisa melakukannya. Ini bagus nih, tapi aduh gua bisa nggak ya? Tahu pesan dia apa? Katakan saja ya. Kemudian belajar cara melakukannya nanti. Inilah mental seorang entrepreneur. Apalagi ngajak Anda bergabung di bisnis ini kan bukan sampai harus jual tanah ratusan juta bahkan miliaran pinjam ke bank, enggak kan? Paling tinggi paket platinum teman-teman sekalian cuma 9 juta. Jadi nggak usah sampai mikir sampai berdarah-darah dan berhari-hari. Kalau Anda melihat bahwa sekarang ini Anda butuh kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda biar lebih cepat. Dan Anda lihat ini adalah sebuah kesempatan. Ambil peluang ini. Setelah itu, belajarlah dari Core Academy bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan tepat. Oke? Selamat mengambil keputusan.